Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau cerita. Menurut saya ini penting ya teman-teman ya. Jadi begini, LBH kita sedang menangani perkara narkotika. Jadi klien kita ini anak perempuan berumur 21 tahun. Ya, salah pergaulan. Nah, singkat cerita, ditangkaplah, dituduh sebagai pengedar. Kenapa saya mau ngurus, artinya mau menggerakkan pengacara kita untuk maju? Karena saya menilai anak ini hanya terjebak salah pergaulan, bukan pengedar dan lain sebagainya. Makanya saya mau menyuruh LBH kita untuk maju. Dan perlu teman-teman tahu, LBH kita ini tidak ada nego, anti negosiasi. Jadi jalani aja hukum, proses hukum apa adanya. Kalau memang dia salah, silakanlah hukum dia sesuai dengan kesalahannya. Jangan asal dicari-cari kesalahannya karena dia tidak punya uang untuk membayar. Ya, singkat cerita berjalan prosesnya seperti itu. Akhirnya sampailah ke persidangan. Dan tahap sekarang inilah pembuktian. Jadi hari ini teman, jadwal pembuktian pemeriksaan saksi penangkap dan saksi petugas, ya, bukan saksi masyarakat tapi petugas ya. Nah, berangkatlah pengacara kita dari Bandung dengan biaya sendiri, namanya juga gratisan ya kan. Lalu keluarga klien kita, keluarga terdakwa ini berangkat juga dari daerah Cileunyi sana pergi ke Banten untuk ikut sidang. Mereka naik bis, sampai 3 kali naik bis itu, bela-belain untuk bisa menyaksikan mengikuti sidang anaknya yang dijadikan terdakwa. Dan sekarang ini sudah ditahan kurang lebih 6 bulan di dalam itu teman-teman. Oke lah, proses hukum berjalan. Yang membuat saya kecewa hari ini teman-teman, ternyata jadwal sidang itu jam 1, mundur sampai jam 3, ditunggu-tunggu. Ujung-ujungnya ditunda dengan alasan saksinya nggak datang. Waduh, bingung saya teman-teman. Ini kan jadwal ini sudah seminggu yang lalu gitu. Dan yang mau jadikan saksi ini kan aparat, jelas orangnya. Kok bisa jadi ditunda gitu? Bagi saya nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal bang? Seminggu yang lalu jadwalnya. Dan orang yang dijadikan saksi ini orangnya jelas, nggak perlu dicari. Dan kalau memang nggak bisa hari ini, kenapa nggak diberitahu gitu? 2 hari yang lalu atau kemarin diberitahu, sidang kita ditunda ya karena saksinya sakit atau saksinya kemana. Ini ujuk-ujuk kita sudah hadir, tahu-tahu ditunda karena saksinya nggak datang. Pertanyaan saya, jaksa yang bertugas menghadirkan saksi ini kok disepelekan sama saksi, dia nggak keberatan gitu. Yang kedua, hakim juga sebagai pemimpin sidang, kok nggak keberatan gitu dimain-mainin jadwal sidangnya gitu. Teman-teman, setahu saya ya kan, pengadilan itu adalah tempat yang sakral. Makanya hakimnya kita panggil yang mulia. Tentunya tidak boleh bermain-main. Kalau sudah dalam acara pengadilan itu tidak boleh lagi main-main. Hilang marwahnya. Seharusnya pengadilan itu benar-benar tempat yang tepat waktu, jadwalnya tepat, disiplin dan lain sebagainya. Karena akan membahas nasib orang teman-teman. Bukan membahas kacang goreng, tapi membahas nasib orang. Ya kan? Kita tahu pengadilan kita ini katanya kan biaya murah dan cepat. Nah kalau begini caranya bagaimana mau biaya murah? Pengacara yang sudah jauh-jauh datang dari Bandung dengan biaya sendiri, tentu banyak biayanya teman-teman. Lalu keluarga
terdakwa juga yang ingin menyaksikan anaknya sidang, banyak juga biayanya keluar. Belum lagi tenaga. Bagi saya ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau persidangan dianggap main-main. Jadwal sidang dianggap sepele. Pesawat aja ditunda orang marah-marah kok. Kereta api ditunda orang marah-marah. Ini pengadilan lagi. Teman-teman, terdakwa itu ditahan loh. Bagi dia, bagi terdakwa itu, 1 hari di dalam itu sangat berharga. Sangat berharga bagi mereka. Mereka menghitung hari. Kalau teman-teman pernah ke dalam penjara itu, dicoretin di dinding itu, ditandain 1 hari, 2 hari, saking berharganya bagi mereka. Tapi kita menganggap sepele, tunda. Harusnya kan tidak seperti itu. Segeralah sidangkan secepatnya. Ya kan, segera putuskan apakah mereka bersalah atau tidak. Jangan ditunda-tunda dengan gampangnya. Seminggu lagi, ya kan? Seminggu lagi. Bagi mereka yang di dalam itu di penjara seminggu kan berharga. Ya, saya berharap ini menjadi perhatian lah. Jangan sampai persidangan itu jadwalnya amburadul, karena persidangan itu sakral, ya kan? Bukan main-main, bukan kayak harisan gitu, ngocok harisan gitu. Itu menyangkut nasib orang. Ya, mudah-mudahan ini video ini sampai ke pejabat-pejabat sana supaya jadi perhatian. Ternyata jadwal sidang kini ini dianggap sepele. Ada teman saya ngomong, "Bang, mungkin karena terdakwa pakai pengacara, Bang," katanya. "Kalau nggak pakai pengacara itu cepat biasanya, Bang." Saya juga nggak tahu. Dalam pikiran saya itu lurus-lurus saja. Kalau sidang, ayo sidang. Ada pengacara akan ikut memeriksa keterangan saksi. Terutama keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa. Supaya persidangan ini menjadi balance, persidangan menjadi adil, kan begitu. Ingat teman-teman, saudara-saudara, sidang itu bukan mau nyari-nyari kesalahan orang, tapi mencari kebenaran, apa sebenarnya yang terjadi. Ya kan? Apakah memang si terdakwa ini benar bersalah atau tidak? Itu segera kita putuskan. Jangan disepelekan orang di dalam penjara sana nunggu-nunggu. Kecewa saya. Ya, saya harap tidak ada lagi cerita seperti ini.